kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari buntut Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas buntut. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya. Itu sampai meninggal. Jadi siapa? Malabi ya. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Meneruskan ngaji di Madinatul Ilmi di Habib Bidin. Ini ngaji hiwalah ini, diligerkan. Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diliger ke sekda. Saya mau saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan umarok. Karena kata Habib Bidin nggak apa-apa Gus gitu. Ya memang rukun gitu. Jadi ini nggak pencitraan ya. Bukan pencitraan tapi memang rukun gitu. Seperti yang dikatakan Kiai Haji Ulil Albab tadi atau yang biasa kita sapa Gus Bab, bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarodnya jahida dan baca jahada jadu jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan katanya. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari buntut Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas buntut. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya. Itu sampai meninggal. Jadi siapa? Malabi ya. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hashim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat itu mbah-mbah jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira gitu. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong ngundang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya diantara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin gitu.
Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar gitu. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar gitu. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai pada berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajut Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa napa? Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa, sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak yang dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Itu kecelakaan itu. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunya bihadzafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan isinya.
Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok, dan itu orang miskin punya. Nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang lain. Nah, dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah, itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000 itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah, bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Wah, saya miskin, nggak perlu urun, saya miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang, alladzina almizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah, ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah, barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, "Bu, ini saja disembelih supaya kita bisa makan." Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo. Duwene wi ya dikekno wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya ya iso mangan wi. Jebule wi ku ya enak. Santri ya seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Lah tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya.
Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak, dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada, kata-kata kitab hikam bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus, tidak pernah saya bilang beliau kikir, tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau ndak, bom medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Ndak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan mbak sampean, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu ndak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, bu saya dulu. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Daud berih, ada yang baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berueh, saya juga gak tahu. Orang Aceh kalau baca berih nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi, nanti pulang dari Pemda, sok acara di kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa ya. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder, tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya? Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak bangga. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid, itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke
selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sedekah hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal. Nah kiai itu berhasil seperti itu, sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngrumat tentara itu ya nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, gronggolnya pisang, sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya tok itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup, karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu tuh orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk, mimpa di maka tazihu qulubu fariqim minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemerdekaan. Meneruskan ngaji di Madinatul Ilmi di Habib Bidin, ini ngaji hiwalah, ini diligerkan. Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diliger ke sekda. Saya mau saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan Umarok. Karena kata Habib Bidin nggak apa-apa Gus gitu. Ya memang rukun gitu. Jadi ini nggak pencitraan ya. Bukan pencitraan tapi memang rukun gitu. Seperti yang dikatakan Kiai Haji Ulil Albab tadi, atau yang biasa kita sapa Gus Bab, bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahida, ada yang baca jahada jadi jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim, tapi kata Mbah Hashim jangan, katanya Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya, itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabi ya? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat itu mbah-mbah jenengan.
Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira gitu. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong ngundang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya diantara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin gitu. Nah, ketika menjadi fakta harusnya anda syukur bahwa ilmu anda itu benar gitu. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar gitu. Ini lucu kan, teori anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai sudah berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajut Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa napa? Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa, sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyun sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi
Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak yang dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Itu kecelakaan itu. Itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunya bihadzafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang lain. Nah, dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000 itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Wah usaha miskin nggak perlu urun, usaha miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri moh kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya.
Lah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental memberi ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, "Bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan." Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi itu kayak no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak gitu. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Nah, tapi nak sing melarat terus aku melarat kiai tak kei mosok doyan. Wis melarat medit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang kikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus, tidak pernah saya bilang beliau kikir, tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, medit itu orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, "Mbak aku ingin kenalan Mbak sampean," terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini. Nah sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, buyut saya dulu. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Daud berih, ada yang baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berueh, saya juga nggak tahu. Orang Aceh kalau baca berih memang nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, sok acara kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, "Gus, saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat." Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa ya.
Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak bangga. Nah, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah, saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid, itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sedekah hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal. Nah Kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngrumat tentara itu ya nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu. Gronggolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya tok itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah ulama dulu tuh orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk, mimpa di maka tazihu qulubu fariqim minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemerdekaan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari itu keluarga kerajaan pun di duit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiang termas, tiang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah dados tiang alim. Termasuk nderekaken Sayyid Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wakila konco. Sing jelas saingan dadi wali perkarane. Mbah Mahfud ora trimo, tapi ora trimo sae giroh kalau dalam bahasa Arab ghobtoh ta giroh. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Terus niku kok tambahi Gus Sulil nek dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggaweane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon melekan. Niku akhirnya kepanggih. Kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad niki kan beto teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Dipondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib. Niku sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nate diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Mbah Dimyati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun.
Walhasil terus Gus Muhammad iki dados wong hafal Quran, alim. Terus dipek mantu tiyang sugih namanya Kaji Taslim. Terus akhirnya urip teng Betengan. Gada putra Ki Harir sak mangke wonten Gus Muhammad. Dadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Shahibul Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Saraipun kitab napa? Ikhya. Niku nak ngarang. Niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa. Kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita yang boten penting. Semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan ini. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Jadi secara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah ma'sumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain, nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri, semua keluarga Bani Mbah Khalil, Bani Mbah Bisri, Bani Mbah Khalil Bisri, semua santri ingkang kula hormati, ya wonten Gus Yahya, Gus Adib, wonten keluarga besar sedanten ingkang kula hormati, wonten Gus Zofur. Niki alhamdulillah wau Gus Zofur mulai rileks, dadi kula luwih rileks. Terus syaratnya kiai jari minter wong sing mboten bakat pinter niku kula emot sekali. Terus banyak cerita niku riyen Kiai Khalil mengambil mantu Kiai Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo, mergi sering dirumat secara finansial. Tias mbake ndongane iku tenanan supaya anake Kiai Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter, terus dados Kiai Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku Kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan. Nak dirumat rapati tenanan niku ndongane ya kudune rapati tenanan. Niku wonten sing crita niku mbah bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nak ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Kiai Bisri dados tiyang alim, Kiai Misbah dados tiyang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didawaken Kiai Said angsal gelar sibawahi zamani. Pancen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun nggih sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri riyen teng sarang. Nak belajar Ibnu Aqil di antara referensi ini tulisannya Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokahe didhekanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng sarang keceluke putra angkate Kiai Umar Harun. Mergi wau Kiai Umar mboten gadah putra. Kula cerita silsilah sing radi serius. Dados niki walikane Gus Zofur wau mun rileks niki kula sing cerita serius. Riyen syaraté wong alim niku sinau riyen. Sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Dados kisah hal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen.
Misalnya piyambake macane tajibu, mengke kiyaine maca tajibus sholatu. Mengke diskusi terus ngaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Dados kanton nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiaiku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku maca nasab kok kiaiku nasab berarti padha. Aku maca jer kiaiku jer wis padha. Nah santri sakniki kan mboten ngaji mboten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku pun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku enggak bisa diharapkan. Dados kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar Mbah Mun maca kok pun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau iku mboten persiapan ngaji takok halaman tok endi. Mau menyenggai sholawat Salam Muhammad sholli alaihi. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli niku fi'il amar. Tapi wong jenenge wong ra mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kula cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing mintera wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan. Riyen bapak kula nggih nak definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mriki kula niku nggih mintera tiyang kathah. Tiang-tiang sing ra bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai niku. Tapi mboten pinter banget pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Mriki critane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil niku nak mulang nahwu tenanan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita yang beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Niku wonten santri pelengahan delok lawang terus. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong, katanya Zaid datang melihat Zaid ternyata orangnya enggak ada. Contohnya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawuhe Mbah Mun wae sing didawakan Gus Zofur kula jek eling dawuhe Mbah Mun gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim ka wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam iku kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawai Farisiun. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tus itu Persia. Banyak orang alim dari Irak. Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong kaya Warijo, kaya Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nek Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku nak cara Mbah Mun. Dadi empun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku empun kuota. Empun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zofur niku nggih tiyang alim mboten mondok teng pundi-pundi teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarang. Mergo mun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Imam Sibawai ini buatan tiang Arab. Mulane piyambake ra difrustasi ada debat mbek wong Arab. Masyhur yen ada ahli nahwi sing tiang Arab, namine Kisai. Piyambake Sibawai tiang Persia. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan maca qad kuntu azunnu annal aqrab asyaddulas atan minaz zambur. Faidan huwa hiya atau faidan huwa iya. Jari Imam Sibawai rofa. Jari Imam Kiswai oleh rofa oleh nasab. Terus akhirnya dalam perdebatan itu antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara Anda karena Anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus yang bilang hadil Arab. Ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bila Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iyaha atau hiya. Akhirnya Imam Sibawai itu frustasi. Mergo dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafatih, sababa mautih.
Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawayh kabundut. Kok dipermalukan di depan apa? Imam Sibawayh keyakinannya tetap bersikeras. Setelah idza fujaiyah itu rofa karena beliau ikut fusha saja. Fa idza hiya hayatun tas'a. Fa idza hiya bayda'ul linadirin. Semuanya itu rofa. Beliau enggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibawayh yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah wong sak donya. Yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non-Arab itu bisa belajar nahwu. Karena enggak perlu latihan min ayna ji'ta diwaca minin jid, fi ayna batuka diwaca fan batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mergo terus ribet. Orang Arab itu kalau ana wong Jawa mangan, sak piring kok wis wareg itu takok fi ayna batnuka iku fan batnuk. Kan tambah pusing. Nek mriki kan boten. Fi ayna batnuka. Min aina jita sehingga ora perlu mikir minen jit. Terus dawe Bamun barokah fusha iku terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya alfiyah. Kila di antara sing beto alfiyah pertama nu Kiai Khalil Bangkalan. Mergi teng silsilah wau sing dirawaken Kiai Said di antara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil. Beliau ngaji sama Said Zaini Tahlan. Said Zaini Tahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatut Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Tahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Said Zaini Tahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Tahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu iki cerita mawon. Sing ora bakat ngalim di ngalimno tetep dadi kiai. Sing wis bakat alim di makrifatno. Termasuk Ma'rifati Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Ya niku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari niku keluarga kerajaan pun duwe dhuwit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiyang Termas, tiyang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah dados tiyang alim. Termasuk nderekaken Said Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gada putra alim allamah namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wakila kanca. Sing jelas saingan dadi wali perkarane. Mbah Mahfud ora trimo, tapi ora trimo sae giroh kalau dalam bahasa Arab ghobtoh ta giroh. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Dados niku kok tambahi Gus Sulil nek dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon melekan. Niku akhirnya kepanggih. Kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad niki kan beto teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Dipondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib, itu sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nate diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Badim Yati Termas wafat, terus sebagian santri-santri ageng nu do ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad iki dados ngapal Quran alim, terus dipek mantu tiyang sugih namanya Kaji Taslim, terus akhirnya urip teng Betengan. Gada putra Ki Harir sak mangke wonten Gus Muhammad. Dadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Shahibul Ithaf, Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Saraipun kitab napa? Ikhya. Niku nak ngarang. Niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa, kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita sing boten penting, semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan ini. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini.
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Jadi secara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Allah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah ma'sumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara. Tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani. Nah itu kata Said Zabidi, cukup kowe maca sholawat. Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi akrobu asfiyaihi. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saya dididik Mbah Mun, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa ya, kayak piye maca selawat sakmene duwe akeh, maca selawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku ape diberantas iku lumayan gak mara Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet dadi ki Jawa. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engko mara Gunung Kawi ku ya kedusan. Tapi maca sholawat ben dadi bupati engko nek mandi nang nyalahno sholawat. Dadi ki Jawa ya bingung. Nah sampean ra bingung berarti rong kiai ya, dadi gampane. Tapi apapun itu dawe Said Zabidi wa Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Itu mutiara yang luar biasa. Ingkang kula dawuh matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama. Nggih wau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sighatus sholawat itu sighat sing nyelamatkan hadil ummah ila yaumil kiamat. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-Mu'ti, Rasulullah al-Mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca sholawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asrari sholawat. Ngene iku piye supaya sholawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita anak Nabi niki afdhalul khalqi, paling disenengi Allah. Tapi sekaligus Nabi tetap Abdullah wa Rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus niki mun dalu nek sampean kakean ilmu malah bingung. Wong kula piyambak pun nganggep final yang didhawuhna Gus Zofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas iki Jawa kudu bangga tetep untuk kuota. Mergo Allah wis kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab, mesti ana sing wong-wong non Arab. Kata Imam Ghazali itu orang Tus itu ikut Persia. Sibawah juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam. Karena ikut Babylon. Wa kumma minal biladil ajamiyah.
Mesir ikut Afrika. Terus insya Allah barokah cerita niki, barokah wau penjelasanipun Gus Sofur dan kita juga sering dengar dawuh-dawuh Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mergi Indonesia nu mboten saged bahasa Arab tapi saged ngarang kitab bahasa Arab. Ini Mbah Mun sering dawuh, Mbah Fadl mbok jak bahasa Arab ya ora iso. Ki Ihsan Jampes tau dites Mbah Zubair, jare Mbah Zubair iseng ngetes Mbah Ihsan dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Pinter supir taksi Arab. Mengana gara Mbah Mun ana wong mondok Arab kepen pinter, kepen iso bahasa Arab. Kowe adol es ning Arab kok pinter bahasa Arab cara Mbah Mun. Nek pen alim yo niru Mbah Fadl. Tapi saged alim alama. Mergi mpun tok kuota agama ini kafatal linnas. Nggih ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.